Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat pagi Kak Pina. Selamat pagi Kak Teddy. Selamat pagi Kak Denis. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Mana kelas Indria, mana kelas Pratama, Madia dan Tunas, mana? Semangat ya di rumah ya? Ya, yuk. Oke. Ayo, semangat. Sebab kita adalah anak siapa? Anak Tuhan Yesus gitu. Oke, kita naikkan satu pujian. Aku anak raja. Kita semua adalah anak raja, anak Tuhan Yesus. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Ya, sekarang kita mau nyanyiin lagu apa ya, Kak? Oh, Allah kita Allah sanggup ya. Allah yang sanggup Oke. melakukan segalanya. Allah sanggup. Oke. Apa yang Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami rindu untuk kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali pada hari ini beribadah bersama-sama sekalipun masih online. Tetapi sukacita tidak berkurang di dalam hati kita karena Tuhan hadir di dalam setiap hati kita. Tema firman Tuhan hari ini kakak berikan judul Allah memberi kemenangan bagi Simson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Simson bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu namanya Delila. Singkat cerita, Simson jatuh cinta kepada Delila. Namun Simson tidak tahu karena Delila ternyata bukan orang yang baik, bukan perempuan yang baik. Delila bukan perempuan yang takut akan Tuhan. Delila adalah seorang perempuan dari lembah Sorek. Dia bukan orang percaya. Tetapi karena Simson sudah jatuh cinta dengan kecantikan perempuan yang bernama Delila, akhirnya Simson mengambil Delila menjadi istrinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu pada saat itu raja-raja Filistin begitu membenci Simson karena Simson adalah orang yang diberkati Tuhan. Simson adalah orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan sehingga Simson punya kekuatan yang luar biasa. Berkali-kali orang-orang Filistin, raja-raja Filistin hendak mengalahkan Simson, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Simson karena Simson punya kekuatan yang luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, raja-raja Filistin mengetahui kalau Delila sudah menjadi istri dari Simson. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apa kelemahan Simson, kemudian raja-raja Filistin datang diam-diam bertemu dengan Delila. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, raja-raja Filistin mau memberikan uang yang sangat banyak kepada Delila. Tetapi syaratnya adalah Delila harus mencari tahu kekuatan yang dimiliki oleh Simson, dari mana asalnya dan bagaimana caranya untuk dapat mengalahkan Simson. Oh, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Delila cinta dengan uang yang banyak yang ditawarkan oleh raja-raja Filistin itu, maka Delila mau membantu raja-raja Filistin untuk mengalahkan Simson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika kemudian diam-diam Delila bertanya kepada Simson. Delila bertanya, mari kita buka bersama-sama di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-6. Demikian kata Delila. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Delila mulai melancarkan serangannya untuk mencari kelemahan Simson. Ketika Delila bertanya kepada Simson, kemudian Simson memberitahu kelemahannya. Simson berkata kepada Delila, kalau engkau mengikat aku dengan tali yang baru yang masih basah, maka kekuatanku akan sama seperti orang biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Delila
segera mengambil tali yang baru yang masih basah itu, kemudian diikatlah Simson. Diam-diam Delila melapor kepada raja-raja Filistin bahwa Simson sudah diikat, tinggal dibawa. Tetapi kemudian ketika raja-raja Filistin datang, tiba-tiba Simson dengan mudah melepas talinya dan raja-raja Filistin tidak dapat menangkap Simson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Delila begitu sangat marah. Kenapa Simson berbohong mengenai kelemahannya? Ternyata adik-adik, tali yang masih baru, yang masih basah tidak dapat mengikat Simson. Kemudian Delila tidak putus asa. Di lain kesempatan, Delila juga kembali mencari tahu kelemahan dari Simson. Karena yang pertama Simson gak mau memberitahu yang sebenarnya. Kemudian yang kedua kalinya Delila kembali bertanya kepada Simson. Dengan cara apakah kamu dapat dikalahkan, kekuatanmu dapat dikalahkan. Kemudian Simson kembali berkata kepada Delila, kalau kamu mengikat aku dengan tali yang baru, maka kekuatanku akan hilang dan menjadi sama seperti orang biasa. Kemudian Delila segera menyuruh orang untuk mengambil tali yang baru dan diikatkan kepada Simson. Nah sekarang Simson terikat dengan tali yang baru. Apakah Simson sudah dapat dikalahkan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Delila berkata kepada raja-raja Filistin untuk datang menangkap Simson karena Simson sudah diikat dengan tali yang baru. Tetapi ketika raja-raja Filistin datang dan hendak menangkap Simson, Simson dengan mudah memutuskan tali yang baru itu. Sehingga raja-raja Filistin tidak dapat menangkap Simson. Untuk kedua kalinya, Simson berbohong mengenai kelemahannya, mengenai kekuatannya dapat dikalahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah Delila berhenti sampai di situ untuk mencari tahu kelemahan Simson? Tidak adik-adik. Delila terus mencari-cari cara supaya Simson dapat jujur bagaimana kekuatan yang Simson miliki dapat dikalahkan. Akhirnya Delila menangis dan kemudian marah kepada Simson. Pokoknya Simson harus memberitahu kelemahan yang dapat digunakan untuk mengalahkan Simson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Simson melihat Delila sedih karena Simson tidak mau jujur dengan kelemahannya. Delila menangis, firman Tuhan mengatakan hampir mau mati. Adik-adik, ternyata Simson tidak tega. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya Simson memberitahukan kelemahan yang dimiliki supaya kekuatannya dapat dikalahkan. Untuk yang ketiga kalinya Simson memberitahukan dengan benar kelemahannya. Firman Tuhan berkata di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah, seorang pelayan Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa kekuatan Simson berasal daripada Allah. Tetapi karena Simson tidak taat kepada Allah, dengan menceritakan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh diceritakan tentang rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Simson.
Tapi Simson menceritakan itu kepada Delila. Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, rambut Simson itu panjang dan disitulah letak kekuatan daripada Simson. Kalaulah rambutnya dipotong maka kekuatannya akan hilang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Delila sudah mengetahui nih bahwa kekuatan Simson ada pada rambutnya. Tetapi ingat adik-adik, kekuatan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Simson datang daripada Tuhan, bukan dari rambutnya. Tetapi kenapa kalau rambut Simson dipotong, kekuatannya hilang? Karena Simson tidak taat kepada Tuhan dengan menceritakan kekuatannya. Akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Delila sekarang mengetahui bagaimana cara mengalahkan Simson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kemudian Delila menyuruh Simson tidur di pangkuannya. Wah adik-adik, pada saat itu Simson tidur di pangkuan Delila. Dengan diam-diam Delila menyuruh raja-raja Filistin datang dan hendak memotong rambut daripada Simson. Ketika tidur pulas, kemudian Simson dipotong rambutnya yang panjang. Yang panjang karena dipotong jadi pendek adik-adik. Nah, pada saat itu juga kekuatan yang dimiliki oleh Simson hilang. Ketika rambutnya sudah pendek, kemudian raja-raja Filistin datang dan menangkap Simson. Simson percaya diri, aku tidak akan dapat ditangkap karena aku kuat. Tapi Simson lupa kalau rambutnya sudah dipotong. Sehingga dia tidak lagi punya kekuatan. Roh Tuhan sudah meninggalkan Simson. Sehingga dia tidak lagi punya kekuatan yang besar yang sebelumnya dia miliki. Akhirnya raja-raja Filistin berhasil menangkap Simson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Simson berhasil ditangkap dan kemudian Simson dibawa ke Gaza dan dipenjara. Tidak hanya dipenjara adik-adik, Simson juga kedua matanya dicungkil dan menjadi buta. Wah adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam penjara di Gaza, Simson bekerja dengan mata yang buta. Dia bekerja keras karena dihukum, karena diperintah oleh raja-raja Filistin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Simson menyadari bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan dengan memilih perempuan yang jahat, dengan memilih perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga berakibat roh Tuhan meninggalkan Simson. Simson begitu sangat menderita ketika dia dipenjara dengan dua mata yang sudah buta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, wah raja-raja Filistin melakukan sebuah pesta yang besar karena mereka bangga sudah dapat mengalahkan Simson. Mereka berpikir dewa mereka, dewa Dagon, sudah menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka. Raja-raja Filistin begitu sangat senang karena Simson berhasil dikalahkan. Ketika mereka melakukan sebuah pesta di sebuah ruangan yang besar, Simson disuruhnya datang ke ruangan itu. Kemudian dari dalam penjara dengan mata yang buta, Simson datang ke dalam ruangan pesta itu. Dan raja-raja Filistin menertawakan Simson. Mereka menyuruh Simson untuk melawak, untuk melucu, menghibur raja-raja dan orang-orang banyak yang pesta di ruangan itu. Wah adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka lupa
Kenapa? Karena Simson sudah cukup lama berada di dalam penjara. Hari demi hari rambut Simson yang pendek kembali semakin panjang. Sehingga semakin panjang rambut Simson, kekuatannya semakin ada, semakin pulih adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Simson ada di ruangan itu, rambut Simson sudah panjang. Dan kita tahu panjangnya rambut Simson itu tandanya bahwa kekuatan Simson sudah kembali seperti semula. Karena Simson sudah mengakui dosanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menganugerahi Simson kekuatan yang baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan tangan terikat, Simson ada di ruangan itu menghibur orang-orang yang pesta. Tetapi Simson kemudian berkata, tolong lepaskan tangan aku dari ikatan ini. Akhirnya pengawal di situ melepaskan ikatan Simson. Dan Simson mulai meraba-raba dengan mata yang buta, meraba-raba dinding di ruangan itu, meraba-raba tembok yang besar, meraba-raba pilar yang besar di dalam ruangan itu. Kemudian dia menyenderkan tangannya di antara kedua pilar yang besar di tengah ruangan itu, yang menopang ruangan itu tetap berdiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kekuatan Simson sudah sangat besar karena Tuhan sudah menyertai Simson. Ketika Simson berada di antara tiang yang begitu besar, dua tiang yang menyanggah gedung itu, kemudian Simson berteriak kepada Tuhan. Kemudian Simson berkata kepada Tuhan, dikatakan demikian. Di dalam ayat yang ke-28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seketika itu kemudian dengan kedua tangannya Simson mendorong dua pilar yang besar itu yang menopang gedung itu, dan akhirnya seketika itu juga runtuhlah bangunan itu dan semua orang yang di dalamnya, firman Tuhan mengatakan sekitar 3.000 orang meninggal kena runtuhan bangunan, termasuk juga Simson meninggal di situ. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ketika Simson mengakui kesalahannya, dia meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson untuk membalaskan perlakuan musuh-musuh orang-orang Filistin yang sudah jahat kepada Simson. Dikatakan kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarkanlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika itu Simson harus mati memang, tetapi begitu banyak orang-orang yang mati di dalamnya. Dan firman Tuhan mengatakan, sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ketika Simson
salah mengambil keputusan memilih seorang istri yang tidak takut akan Tuhan. Ia ditinggalkan oleh Tuhan dan kemudian musuh-musuhnya menangkap Simson. Tetapi adik-adik, karena belas kasihan Tuhan, Simson diampuni, dia kembali mendapatkan kekuatan untuk berperang menghabisi musuh-musuhnya. Dan pada waktu itu Simson harus mati, tetapi dia berhasil membunuh begitu banyak musuh yang harus dibunuhnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah Simson. Kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa yang membuat Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita mau senantiasa taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan senantiasa memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, mendidik kami dan mengajar kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh berbicara hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga hendak mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.